Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Ibu Dr. Teresia Pinaka Ratnani Hapsari, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan saya di sini untuk memberikan sedikit pidato yang judulnya adalah menjadi generasi muda yang bijak dan melek digital di era Society 5.0. Teman-teman sekalian, pernahkah kita membayangkan bahwa kita akan hidup di dunia yang mana manusia dapat bekerja berdampingan dengan robot, kecerdasan buatan, serta semua hal yang dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat? Jika iya, inilah jawabannya. Saat ini kita hidup di era Society 5.0 di mana kehidupan manusia berdampingan erat dengan teknologi secara berkelanjutan. Namun, di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa ini, muncul pertanyaan. Apakah kita sebagai generasi muda sudah benar-benar bijak dan melek terhadap digital, atau justru sedang terjebak dan terbawa arus oleh teknologi yang kita ciptakan sendiri? Teman-teman, mungkin kita tidak asing lagi dengan istilah Society 5.0. Secara singkat, istilah ini merupakan konsep yang lahir dari Jepang dan mencerminkan tahap evolusi masyarakat berdasarkan peran teknologi serta berfokus pada manusia sebagai pusat teknologinya. Ini adalah era di mana teknologi seperti AI, Internet of Things, dan Big Data digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menyelesaikan persoalan sosial. Fenomena kehidupan saat ini telah menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas dapat dilakukan dengan teknologi digital, seperti belajar, bekerja, belanja, bahkan berinteraksi melalui dunia maya. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari gawai. Hal ini menunjukkan bahwa dunia digital telah memberikan ruang kedua bagi manusia untuk beraktivitas secara cepat, praktis, dan tidak terbatas oleh waktu serta jarak. Namun, di balik kemudahan-kemudahan tersebut, muncul permasalahan yang perlu dijadikan perhatian. Banyak kita temukan adanya penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, data pribadi, serta berita hoaks yang bertebaran. Selain itu, terdapat pula permasalahan kecanduan gawai yang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini dapat memberikan dampak buruk seperti penurunan produktivitas, kesehatan, serta dapat mengikis interaksi sosial mereka. Nah, disinilah tantangan bagi generasi muda muncul, di mana kita harus dapat menjadi generasi yang tidak hanya sebagai pengguna teknologi saja, tetapi juga harus bijak dengan moral dan juga sosial dalam penggunaannya. Teman-teman sekalian, di era Society 4.0 ini, kita sebagai generasi muda memegang peran penting sebagai agen perubahan yang dapat menentukan masa depan bangsa. Peran ini dapat kita jalankan apabila kita mampu menjadi generasi yang bijak dan melek digital. Melek digital bukan hanya sebatas mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu untuk memahami etika, tanggung jawab, dan juga bijak dalam menggunakannya. Kita dapat menggunakan media sosial sebagai wadah untuk berbagi inspirasi, motivasi, pengetahuan, dan karya yang dapat mengedukasi, bukan untuk malah menyebarkan kebencian, hoax, dan hal-hal yang negatif. Selain itu, kita juga harus dapat beretika dan berinovatif dalam menggunakan teknologi. Etika ini mencakup pada bagaimana kita untuk menghormati privasi orang lain dan menjaga jejak digital yang ada. Untuk menjadi pengguna digital yang inovatif, kita dapat memanfaatkan pengetahuan dan juga kreativitas yang ada untuk memulai perubahan. Banyak anak muda di Indonesia yang telah membuktikan dengan adanya aplikasi edukatif, bahkan gerakan sosial berbasis digital. Hal ini merupakan contoh nyata dari adanya teknologi yang dapat menjadi sarana kemajuan. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet pada tahun 2025 telah mencapai 229,4 juta orang atau sekitar 80% dari total populasi. Angka ini tentu membuka peluang bagi generasi muda untuk berinovasi. Dengan pemanfaatan digital yang secara bijak, kita dapat mengembangkan bisnis,
relasi, jejaring pendidikan, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan berbasis teknologi digital. Dengan pemanfaatan yang bijak, kita dapat menggunakan peluang tersebut untuk memajukan generasi bangsa. Selain itu, terdapat juga peran dari orang tua, guru, lingkungan, serta diri sendiri agar kita dapat menjadi generasi yang bijak dan melek digital. Teman-teman sekalian, dari uraian yang sudah saya sampaikan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi generasi muda yang bijak dan melek digital, kita harus mampu untuk memanfaatkan teknologi dengan positif, inovatif, beretika, dan penuh tanggung jawab. Generasi muda mempunyai kekuatan besar untuk menjadi agen perubahan di era Society 5.0. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menggunakan media sosial untuk kegiatan yang bermanfaat, menolak penyebaran hoax, serta menghargai karya orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi yang bukan hanya sebatas menggunakan teknologi, tetapi juga pengendali untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mari kita sama-sama untuk mulai bertindak menjadi generasi yang bijak, cerdas, berkarakter, dan beretika dalam menggunakan teknologi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mendukung langkah awal kita untuk menjadi generasi yang bijak dan melek digital di era Society 4.0 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.